Ibu Bapak, saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Kita boleh bersyukur berjumpa kembali dalam renungan harian edisi Minggu 10 Agustus 2025. Mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syukur. Kepadamu Tuhan kami mengucap syukur oleh segala berkat kasih setia-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kami kehidupan. Kami percaya kami hanya dapat hidup ketika kami taat pada firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tuntun kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Di dalam kuasa Roh Kudus kami mohon berkat kelimpahan dan sukacita. Tuhan boleh memberkati kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan hendak kita renungkan bersama-sama pada renungan harian saat ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan demikian, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata pajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Tema perenungan kita, menempa pedang menjadi bajak. La'abo digaraga tengkobasi. Ibu bapak, saudara-saudara, sejak bergulirnya era reformasi 27 tahun yang lalu, mulai tahun 1998, banyak hal yang berubah. Meskipun demikian, perubahan yang diharapkan masih tetap jauh dari kenyataan. Sistem pemilihan langsung memberi ruang kedaulatan penuh kepada rakyat, tetapi dampak negatifnya sangat terasa. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah terjadinya praktik politik uang yang merajalela. Ada waktu dan tempat yang di sana situasi dan kondisinya makin memprihatinkan. Bahkan kecenderungan menyebabkan frustasi atau situasi tanpa harapan. Kita lantas bertanya-tanya, sampai kapan kita harus menanti dan berharap bisa melihat perubahan yang kita dambakan? Suara kenabian Yesaya lantang dan keras mengingatkan umat Allah untuk menyadari keberadaan memprihatinkannya sebagai akibat dari ketidaksetiaan kepada Allah. Ia mendesak umat Allah di Yehuda untuk bertobat. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan 20. Ia menyorot tajam kehidupan kaumnya yang nampaknya tak bisa diperbaiki lagi kecuali oleh Allah sendiri. Itulah kabar baiknya, bahwa Allah akan memulihkan, meskipun pemulihan itu akan terjadi melalui proses yang juga menyakitkan, yakni bahwa umat Israel akan mengalami hidup dalam keadaan terbuang dan negerinya selama bertahun-tahun. Itulah salah satu gambaran menarik yang dipakai untuk mengungkapkan hal pemulihan di masa depan. Itu ialah ditempahnya pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Ayat 4 bacaan kita. Pemulihan itu nyata juga dalam pembaruan kebudayaan, dari budaya kekerasan dalam bentuk perang ke budaya kerja dan damai,
dari budaya perang untuk perebutan kekuasaan, yaitu tahta ke budaya damai dan kerja, dalam hal ini mengerjakan pertanian. Mata bajak dan pisau pemangkas adalah alat pertanian. Mata baja untuk mengolah tanah dan pisau pemangkas untuk merawat tanaman, terutama pohon anggur. Sebagai orang yang telah menerima pemulihan secara utuh di dalam dan melalui Yesus Kristus, saya dan ibu bapak, saudara-saudara terpanggil untuk terlibat dalam proses pemulihan. Karena itu tinggalkanlah kebiasaan bersaing dan berebut dengan kekerasan. Ciptakanlah budaya damai dan pakailah waktu untuk lebih giat bekerja demi menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Karena itu saudara-saudara, marilah terus kita terlibat dalam proses pemulihan. Kita menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan, dan kemudian kita pakai waktu untuk lebih giat menurut kasih dan kerelaan Allah. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Bapa kami di sorga, sebab Engkau memberkati kami sehingga hari ini kami belajar pada firman Tuhan, bagaimana mengingatkan kami untuk betul-betul melakukan secara utuh dalam panggilan kami untuk proses pemulihan yang datang dari Allah. Berkati kami semua menjalani kehidupan hari ini, sehingga semuanya boleh kami kerjakan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati pula setiap hidup kami, sehingga aktivitas kami boleh menjadi aktivitas untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin, menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Ini doa kami, syukur kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibu bapak, saudara-saudara, renungan harian kita edisi Minggu 10 Agustus 2025. Perkenankan dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih mengajak kita semua menaikkan pujian dan membawa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan lewat ibadah hari Minggu, sebab setiap kesempatan Tuhan anugerahkan, dan kesempatan itu kita jadikan waktu terbaik untuk memuliakan Allah. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saya dan ibu bapak, saudara-saudara. Shalom.